Ya, halo Laras ya. Iya Ibu, Ya boleh silakan masuk. masuk ya Bu. Ya, boleh Laras di kursi di sini ya Bu. Supaya nyaman. Nah, sini boleh ya Bu? Iya, silakan duduk Laras. Oke. Laras kan ya namanya. Iya Ibu. Oke Laras, sebelumnya kan Laras tadi sudah menghubungi saya ya mau datang ke sini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita biar saling mengenal gitu. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi saya Dinda di sini sebagai seorang konselor dan yang mungkin nanti akan membantu sesi konseling kita hari ini. Kalau boleh tahu, saya boleh nggak bertanya tentang nama lengkapnya Laras dan kesibukan Laras akhir-akhir ini apa gitu? Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Bu. Nama saya Juwita Laras. Kesibukan saya akhir-akhir ini lagi kuliah Bu. Oke, namanya Juwita Laras ya. Kalau saya panggil Laras boleh? Boleh? Oke. Berarti kegiatan akhir-akhir Laras ini kuliah ya? Iya Ibu. Berarti tadi habis pulang kuliah atau gimana? Iya, tadi habis pulang kuliah terus langsung ke sini. Kesini. Berarti Laras diantar sama siapa ke sini? Tadi saya ke sini naik ojek Bu. Oke, naik ojek. Tadi kan kegiatan akhir-akhir ini sibuknya kuliah. Saya mau tanya boleh ya? Boleh Bu. Laras sekarang semester berapa? Saya sekarang semester 4 Bu. Jadi tadi semester 4 ya Laras. Kalau kegiatan-kegiatan selama semester 4 ini gimana kuliahnya? Selama semester 4 ini ya Bu, sebenarnya semester 4 ini menurut aku udah agak berat ya Bu kuliahnya. Aku juga agak stres sama kuliah ini, kayak banyak banget pikiran dan overthinking karena banyak banget tugas-tugas yang diberikan tuh sampai numpuk Bu. Kadang tuh saya tuh bingung sampean mau ngerjain tugas tuh yang mana dulu karena terlalu banyaknya tugas kayak gitu sih Bu. Tapi ya tetap dijalani aja Bu. Jadi mungkin kesibukan semester 4 ini lebih ke banyak tugas ya kali ya. Kalau saya boleh tahu nih kan sebelumnya Laras tadi udah bersedia datang ke sini. Kira-kira Laras tahu nggak Tujuan ya Bu, sebelumnya tujuan saya datang ke sini tuh sebenarnya saya disaranin sama orang tua saya untuk konseling sama ibu, cerita-cerita tentang permasalahan saya gitu Bu. Oke, berarti Laras datang ke tempat ini karena saran dari orang tua sendiri, dari orang tua Laras ya. Kalau Laras sendiri itu kan ini tempat konseling ya Laras. Kalau Laras sudah tahu belum konseling itu apa? Konseling ya Bu, sebenarnya saya belum tahu banyak ya Bu apa itu konseling. Cuman yang saya tahu konseling itu kayak cerita-cerita gitu nggak sih Bu, kayak curhat-curhat bareng konselor gitu. Tapi untuk lebih jelasnya lagi saya nggak tahu sih Bu apa itu konseling karena sejujurnya saya belum pernah konseling sebelumnya. Oke, dari tadi kalau berdasarkan Laras tadi yang Laras sampaikan bahwa konseling itu tempat curhat ya. Sebenarnya benar bahwa konseling itu merupakan sesi curhat kepada konselor. Cuman mungkin saya akan lebih menjelaskan lebih detail tentang konseling itu sendiri ya Laras. Jadi saya izin menjelaskan kalau konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh ahli seperti saya konselor kepada konseli yaitu Laras yang memiliki permasalahan dan juga adanya konseling ini itu diharapkan untuk membantu konseli mandiri dalam menemukan solusi atau memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Apakah Laras paham? Oh, jadi konseling itu seperti itu ya Bu? Iya. Saya paham Bu sekarang apa itu konseling.
Oke, tadi kalau misalkan Lara sudah paham tentang konseling itu apa, mungkin kita bisa mulai sesi konselingnya. Nah, kalau misalkan dalam proses sesi konseling nanti Laras ingin minum, boleh dipersilakan minum. Ini juga nanti ada tisu disediakan untuk Laras. Jadi, tapi sebelumnya mungkin sebelum kita memulai sesi konseling, saya mau izin menjelaskan terlebih dahulu tentang asas-asas konseling itu sendiri. Gimana? Apakah Laras bersedia untuk mendengarkan? Bersedia, Bu. Oke, jadi dalam konseling sendiri itu ada namanya asas kesukarelaan. Tadi kan Laras datang ke sini karena saran dari orang tua. Selain dari saran dari orang tua, Laras itu datang ke sini apakah berdasarkan atas kemauan Laras sendiri atau bagaimana? Awalnya kan memang saya tuh disaranin ya Bu sama orang tua saya untuk datang ke sini. Nah tapi sebelumnya tuh saya nggak mau Bu untuk datang ke sini karena saya pikir-pikir untuk apa saya datang ke sini. Terus saya pikir juga kalau saya datang ke sini terus saya cerita-cerita tentang permasalahan saya, itu kan nanti saya merasanya itu bakalan buat saya malu Bu. Terus setelah saya termenung terus saya pikirin lagi, kayaknya ada baiknya juga ya saya datang ke sini. Siapa tahu dengan saya datang ke sini nanti saya bisa tahu gimana cara menyelesaikan permasalahan saya ini gitu Bu. Oke, berarti dari Laras sendiri ada kesukarelaan dan bersedia untuk datang ke sini ya. Oke, mungkin selanjutnya saya menjelaskan tentang asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini bukan hanya dari saya, tapi dari Laras juga. Jadi Laras boleh menyampaikan keresahan atau pikiran atau perasaan yang Laras rasakan. Nah, mungkin selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Dalam proses kegiatan konseling kita hari ini itu dilandasi oleh asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor itu wajib merahasiakan apa yang akan Laras sampaikan nanti, yang Laras ingin ceritakan ke saya nanti. Karena dalam proses konseling itu sendiri itu terikat dalam kode etik, di mana saya tidak berhak menyampaikan atau menyebarkan informasi konseling saya kepada siapapun. Dalam catatan, kalau informasi yang Laras sampaikan nanti itu bisa membahayakan diri Laras atau membahayakan oleh orang lain, maka saya perlu meminta bantuan yang lebih profesional atau ahli profesional lainnya. Selain itu ada asas-asas kegiatan konseling lainnya seperti kayak asas kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, dan asas-asas lainnya. Oke, untuk lebih menjaga kerahasiaan sesi konseling kita, saya ada inform consent atau perjanjian dan kerahasiaan nanti supaya Laras bisa lebih percaya dengan dan lebih terjaga rahasianya. Boleh ditandatangani dulu, apakah Laras bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Ya boleh. Silakan tanda tangan di sini. Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih. Boleh saya ambil. Oke, karena tadi Laras sudah menandatangani kontrak kerahasiaan, sekarang saya mau menjelaskan tentang kontrak konseling. Nah, kontrak konseling atau sesi konseling kita pada hari ini itu akan berlangsung selama 25 menit. Dan apabila dalam 25 menit masih ada hal-hal yang belum tercukupkan atau masih belum ada yang terselesaikan gitu, nanti boleh kita jadwalkan kembali untuk sesi konseling berikutnya. Apakah Laras setuju? Saya setuju Bu. Oke, karena Laras setuju, mungkin bisa kita mulai ya konselingnya. Mungkin saya mulai dari perasaan Laras dulu, atau apa sih yang Laras rasakan akhir-akhir ini? Yang saya rasain akhir-akhir ini, saya tuh banyak banget Bu pikirannya. Saya tuh stres, saya tuh overthinking sama nilai IPK saya. Jadi dari semester 1 sampai 3 nilai IPK saya tuh selalu kecil Bu. Nah saya takut nanti di semester 4 ini nilai IPK saya tuh kecil juga. Sebenarnya saya tuh sedih Bu, karena saya udah ngecewain kedua orang tua saya. Pastinya kan kedua orang tua saya maunya nilai IPK saya besar ya Bu ya, karena kan dia sudah susah-susah membiayai saya. Pastinya maunya yang terbaik kan Bu.
sih Bu. Ya itu Bu, saya tuh stres, saya tuh overthinking gimana nanti di akhir perkuliahan kalau semisal nilai IPK saya kecil lagi. Saya pengen banget Bu nilai IPK saya tuh besar, tapi saya tuh bingung gimana caranya gitu Bu. Oke, kalau dari Laras sendiri kira-kira Laras tahu nggak apa sih alasan kenapa IPK Laras kecil? Mungkin karena saya terlalu nyantai di dalam perkuliahan, terus saya juga jarang mencatat apa yang dijelaskan sama dosen, terus saya juga sering nggak paham sama materinya, dan itu membuat saya ketinggalan jauh gitu Bu. Saya juga kalau pulang kuliah gitu langsung pergi main sama teman-teman saya sampai larut malam gitu. Tapi sebenarnya saya berangkat kuliah terus kok Bu, saya tuh nggak pernah bolos gitu Bu. Oke, baik, saya mengerti. Kalau misalkan saat perkuliahan atau sedang perkuliahan berlangsung di dalam kelas gitu ya, kira-kira tuh Laras tuh gimana? Apa sih yang Laras lakukan gitu? Yang saya lakukan sebenarnya saya masuk terus kok Bu di dalam perkuliahan, saya juga nggak pernah bolos. Cuman ya itu, saya jarang nyatet, terus apa yang dijelasin dosen itu saya dengerin sebenarnya, tapi saya tuh nggak paham loh Bu apa yang dijelasin sama dosen itu. Jadi masuk ke kanan, keluar juga di kelas tuh jarang nanya Bu, karena kan saya nggak paham sama materinya ya Bu. Jadi ya itu, saya jarang nanya. Saya tuh juga malu Bu kalau mau nanya sama dosen tuh kayak gitu. Berarti Laras malu untuk bertanya ke dosennya. Kira-kira alasan Laras sendiri malu untuk bertanya itu kenapa? Saya tuh kalau mau nanya tuh berpikirnya takut kalau teman-teman di kelas tuh pas saya nanya ngeliatin saya gitu loh Bu, fokusnya ke saya, terus saya malu. Terus saya juga mikir takut saya nanyanya tuh nggak jelas gitu loh Bu, yang saya tanyain tuh apa. Terus saya tuh juga takut Bu kalau mau nanya ke dosen, terus saya takut ditanya balik sama dosen, terus saya bingung mau jawab apa gitu sih Bu. Oke, jadi tadi yang sudah berdasarkan yang Laras sampaikan itu Laras itu malu bertanya itu karena takut fokus dari teman-teman gitu ya, tiba-tiba fokusnya ke Laras gitu, takut juga misalkan pertanyaannya tidak jelas. Terus Laras juga takut ditanya balik oleh dosen. Berarti Laras ini merasa cemas, bingung, stres juga ya berarti? Iya Bu, saya ngerasa cemas kalau misalnya saya ditanya balik sama dosen gitu Bu. Jadi saya berpikir daripada saya dimarahin terus saya gak bisa jawab pertanyaan dari dosen, jadi saya cari aman aja Bu, saya lebih pilih diem aja, nggak usah tanya gitu. Oke, kalau misalkan nih menurut dari Laras sendiri, kira-kira kalau Laras hanya diam saat pasif atau ya dalam pembelajaran atau dalam perkuliahan, kira-kira Laras paham nggak dengan materinya? Enggak sih Bu, tapi saya kadang minta catatan kok, catatan teman-teman saya, terus nanti saya salin di buku saya gitu. Berarti nanti Laras salin dicatat di buku catatan Laras. Kalau dari berdasarkan itu sudah dicatat? Kadang sih Bu saya catat, tapi kadang juga saya foto aja di HP, karena kan materinya itu kan banyak banget ya Bu ya. Kalau harus nyatet semua kan juga capek ya saya berpikirnya, jadi saya simpen aja di HP gitu. Nanti karena terlalu banyaknya materi, saya jadi bingung dan stres mau memahami materi yang mana gitu. Jadi nanti kalau udah numpuk saya hapus mungkin Bu, karena saya stres. Saya pergi aja main sama teman-teman saya sampai larut malam gitu. Berarti dari foto-foto itu langsung maksudnya dari catatan itu kadang Laras foto aja gitu. Cuman ternyata dari foto-foto itu terlalu banyak numpuk, jadi Laras bingung gitu ya. Iya Bu. Oke, saya izin menyimpulkan pembicaraan yang tadi sudah Laras sampaikan dari awal sampai sekarang.
mungkin tadi kalau misalkan saya simpulkan, tadi Laras kan sudah menyebutkan bahwa nilai IPK Laras itu kecil 3 semester gitu ya, dari semester 1, 2, 3, dan kecenderungan itu tidak ada perubahan gitu. Tadi juga Laras menyampaikan bahwa dalam perkuliahan itu Laras takut untuk bertanya atau malu untuk bertanya, takut dimarahi oleh dosen juga, takut fokus teman-teman Laras itu ke Laras juga gitu. Dan tadi juga sempat Laras sampaikan bahwa Laras juga memiliki masalah dalam memahami materi. Benar begitu? Benar, Bu. Oke, jadi dari berdasarkan yang sudah Laras sampaikan, Laras ini seperti kayak kesannya itu selalu menghindari permasalahan ya. Jadi kayak Laras selalu menghindar dari hambatan-hambatan akademik yang Laras hadapi. Terus tadi juga mulai dari takut bertanya, malu jika diperhatikan, bahkan pasif juga di kelas. Ujungnya itu bahkan Laras ketika stres karena IPK-nya kecil, Laras tuh pergi bermain gitu untuk menghilangkan stres Laras. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan karena Laras kurang memiliki kesadaran atas diri Laras sendiri. Jadi Laras juga itu kurang dalam bertanggung jawab terhadap kegiatan akademik Laras. Nah, untuk itu saya mau Laras melakukan latihan saya bertanggung jawab. Nah, apa sih latihan saya bertanggung jawab ini? Jadi nanti latihan ini yang memang saya sarankan untuk Laras lakukan agar Laras kedepannya bisa bertanggung jawab atas diri Laras sendiri. Bagaimana? Apakah Laras bersedia? Saya bersedia, Bu. Mungkin dengan latihan itu nantinya saya bisa berubah sikapnya. Setelah itu saya juga mungkin bisa nilai IPK saya bisa lebih besar lagi daripada sebelumnya gitu. Baik, karena Laras setuju, mungkin saya lebih contohkan terlebih dahulu ya. Jadi nanti Laras bisa mengikuti dan mencoba untuk menyatakan pernyataan Laras sendiri. Nanti dalam kalimat, setiap kalimat yang diucapkan di akhir kalimat itu ditambahkan saya bertanggung jawab atas hal itu. Jadi contohnya misalkan saya malas belajar dan saya bertanggung jawab atas kemalasan itu. Bagaimana, apakah sampai sini Laras paham? Saya coba dulu ya, Bu ya. Oke, boleh, nanti Laras coba. Silahkan. Nilai IPK saya kecil dan saya bertanggung jawab atas kecilnya nilai IPK saya. Ya, benar seperti itu. Itu salah satu contoh yang bisa Laras sampaikan dalam latihan bertanggung jawab ini. Kedepannya saya mau Laras mencoba untuk lebih menyampaikan perasaan atau pikiran Laras tentang hal ini gitu. Mungkin boleh diteruskan lagi sampai Laras merasa cukup. Saya malu ketika bertanya di dalam perkuliahan dan saya bertanggung jawab atas kemaluan itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika nilai IPK saya kecil dan saya bertanggung jawab atas kecilnya nilai IPK yang saya dapatkan. Saya lebih memilih bermain daripada menyelesaikan masalah dan saya bertanggung jawab atas keputusan itu. Saya tidak aktif dan pasif ketika berada di dalam kelas dan saya bertanggung jawab atas kepasifan itu. Saya tidak sadar bahwa saya sering menghindari permasalahan dan saya bertanggung jawab atas ketidaksadaran itu. Saya menghindari menyelesaikan masalah dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Oke, sudah diutarakan semua apa yang Laras pikirkan, apa yang Laras rasakan? Sudah, Bu. Oke, bagus. Laras hebat sekali sudah mau mengutarakan apa sih hal-hal yang selama ini Laras rasakan, apa yang Laras pikirkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Laras? Jadi yang saya rasain itu intinya sekarang saya lebih lega ya, Bu ya. Terus saya juga bisa tercerahkan pikirannya. Terus saya juga sadar bahwa selama ini saya tuh selalu menghindari permasalahan. Saya juga mungkin sekarang bisa lebih bertanggung jawab atas hal-hal yang saya perbuat itu, Bu.
Dari latihan bertanggung jawab tadi, Laras sudah ada perasaan yang Laras rasakan ya, seperti tadi lega juga, terus mulai tercerahkan juga pikirannya gitu. Mungkin setelah latihan bertanggung jawab tadi, apa sih atau apakah sekarang Laras tahu apa yang harus Laras lakukan? Iya Bu, saya mungkin tahu ya, saya harus lebih meningkatkan lagi kesadaran diri saya, terus lebih bertanggung jawab, kemudian seperti tidak usah malu untuk bertanya kepada teman begitu, terus aktif di dalam perkuliahan, kemudian belajar untuk memahami materi, terus tidak boleh malas, terus supaya saya tuh bisa dapat IPK yang saya mau gitu ya Bu ya, lebih besar daripada sebelumnya gitu. Oke, bagus, karena dari latihan tadi Laras juga sudah sudah tahu apa yang harus Laras lakukan. Nah, Laras itu sekarang berarti harus lebih bertanggung jawab atas keberhasilan akademik Laras ya. Kayak nilai IPK Laras kecil ataupun besar, itu semuanya tergantung dari kesadaran diri Laras sendiri. Dan kalau misalkan Laras malu, terus pasif dalam pembelajaran, selalu menghindari masalah, maka nilai IPK Laras itu bisa kecil gitu. Sebaliknya kalau misalkan Laras mau berusaha, mau bertanya, terus memahami materi, maka bisa jadi nilai IPK Laras itu bisa membesar. Baik Ibu, saya mengerti. Kedepannya mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi kesadaran diri dan mempertanggungjawabkan segala hal yang saya lakukan. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke, karena tadi Laras sudah tahu apa yang harus Laras lakukan, Laras juga sudah paham bahwa tanggung jawab dan kesadaran diri itu tergantung pada diri Laras sendiri gitu. Mungkin kedepannya Laras bisa lebih bertanggung jawab atas kegiatan akademik, nilai IPK segala macam gitu, agar bukan hanya orang tua saja, tapi ini kan demi kebaikan Laras juga, demi kemajuan atau demi kesuksesan prestasi akademik Laras. Sehingga diharapkan adanya perubahan dalam diri Laras gitu untuk mencapai kesuksesan dalam prestasi akademik. Mungkin begitu saja ya Laras, sesi konseling kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Laras karena Laras sudah bersedia untuk mempercayakan saya sebagai konselor dan membimbing Laras untuk mampu menyelesaikan masalah Laras gitu. Baik Ibu, saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih sama Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya tanpa Ibu menghakimi saya ya Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali Bu. Oke, mungkin dari saya kedepannya jika Laras masih mengalami kesulitan seperti ini atau Laras masih malu untuk bertanya, boleh nanti kita jadwalkan sesi konseling lagi berikutnya sehingga Laras juga bisa mencapai potensi diri Laras gitu. Saya mengucapkan sama-sama, tadi kan Laras mengucapkan terima kasih ya, saya sama-sama karena ya saya juga berterima kasih kembali kepada Laras gitu. Mungkin dari sesi konseling kita hari ini ada yang Laras dapatkan dan ada juga perubahan dalam diri Laras. Kalau misalkan nanti pun belum ada perubahan, gak apa-apa, kita pelan-pelan, kita coba, kita pelajari lagi, kita cari lagi solusinya dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Oke, sehabis ini kira-kira Laras mau lanjut kemana? Sehabis ini saya mau langsung pulang aja Bu. Oke, langsung pulang aja ya berarti. Karena tadi kan saya dari kampus langsung ke sini, belum pulang ke rumah. Oke, pulangnya nanti naik ojek lagi kah atau bagaimana? Nanti kayaknya dijemput Bu. Oke, dijemput ya. Iya. Mungkin segitu aja ya Laras. Iya Bu. Ya Bu, kalau kayak gitu saya pamit dulu ya Bu ya untuk pulang. Iya. Makasih ya Laras. Iya Bu, saya juga terima kasih. Iya, yuk mari saya antar ke depan. Iya Bu.